Gerak cepat, Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di seluruh Indonesia. Nggak main-main, ada 1072 SPPG dan 18 gudang ketahanan pangan yang siap beroperasi untuk pastikan anak-anak Indonesia dapat asupan bergizi. Lihat nih kecanggihan dapurnya, semua alat sudah standar medis. Ada rice steamer elektrik besar untuk masak nasi sehat secara massal. Presiden tegas bilang, ini langkah nyata lawan stunting. Bukan cuma anak-anak yang sehat, petani lokal juga untung karena hasil panen mereka langsung diserap SPPG. Indonesia menuju generasi emas. Bagaimana pendapatmu soal fasilitas dapur gizi ini? Tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Fanbase Prabowo Subianto. Di video kali ini kita akan membahas beberapa pidato Presiden Prabowo mengenai program MBG. Tujuannya untuk apa? Supaya orang-orang yang tidak memahami program MBG sehingga mereka lebih paham mengenai program MBG. Dan di sini kami juga akan menampilkan beberapa ustadz mengenai komentar para ustadz terhadap program MBG. Bagaimana video ini selanjutnya? Langsung saja kita simak sampai akhir. Program semacam ini sesungguhnya bukan pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Sudah puluhan negara lain melaksanakan. Puluhan negara lain. Dan negara-negara yang maju, negara-negara yang demokratis, pasti punya program makan bergizi gratis untuk rakyatnya. Makan bergizi gratis mungkin tidak penting untuk orang-orang yang cukup berada. Mungkin tidak penting bagi mereka yang di atas. Tapi di seluruh dunia yang saya pelajari, makan bergizi gratis adalah sangat-sangat diperlukan oleh mayoritas rakyat. Waktu saya melancarkan program ini, saya diejek, saya dijelek-jelekin, saya dituduh macam-macam. Saya juga tidak mengerti. Bahkan yang banyak mengejek adalah orang-orang yang terdidik. Profesor-profesor terkenal mengejek dan menghina saya. Dan mereka meramalkan proyek ini pasti gagal. Program ini menghamburkan uang. Operasi ini, kampanye ini menjelek-jelekan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, mungkin sebagai ungkapan dendam dan dengki mungkin adalah biasa, tapi sesuatu yang menyerang hal yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang belum kuat ekonominya, sungguh menyedihkan bagi saya. Tapi saya yakin waktu itu saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin bahwa tujuan kita benar dan baik. Terlalu banyak anak-anak Indonesia mengalami stunting. Stunting itu adalah kurang gizi. Kurang gizi ini mengakibatkan sel-sel kita tidak bisa berkembang dengan baik. Sel otak
tidak bisa berkembang dengan baik. Sel tulang tidak bisa berkembang dengan baik. Sel otot tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi stunting akibat juga dari proses pemiskinan. Proyek pemiskinan rakyat Indonesia. Stunting waktu itu 25% dari anak-anak kita. Kita tidak bisa dengan teori, tidak bisa dengan hanya dengan kata-kata, hanya dengan program-program indah. Akhirnya saya belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain bahwa memang satu-satunya jalan adalah intervensi langsung dari pemerintah, langsung kepada anak-anak, ibu-ibu hamil dan orang tua yang tidak berdaya, orang tua lansia. Ini sudah dilaksanakan oleh lebih dari 77 negara. Saya ulangi, mungkin lebih dari 75. Kita mungkin negara yang ke-76 atau ke-77. Dan saya lihat waktu itu negara-negara yang persis seperti kita, yang per kapita PDB adalah bahkan lebih rendah dari kita, setengah dari Indonesia. India itu adalah setengah produk domestik brutonya, setengah per kapita dari kita. Berani memberi makan gratis untuk 800 juta rakyat mereka. Dan sudah berjalan 10 tahun lebih. Bahkan kalau tidak salah sudah menjadi undang-undang. Dan kalau tidak salah mohon dicek, sudah dimasukkan di amandemen konstitusi mereka. Karena itu kita laksanakan program ini. Ya, kita hadapi kampanye luar biasa, menjelek-jelekan, mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang. Padahal saudara-saudara, uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat, uang ini akan dimakan oleh korupsi, akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi-pribadi. Budaya menghabiskan anggaran, budaya menggelumbungkan anggaran, budaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, tidak ada manfaat bagi bangsa, negara, dan rakyat. Itu terus dilaksanakan. Rapat-rapat di hotel-hotel di luar kota, seminar-seminar, konferensi-konferensi, kunjungan-kunjungan yang tidak bermanfaat. Rakyat ditipu, rakyat dibohongi. Ini yang kita hemat, uang ini yang kita alihkan untuk hal-hal seperti ini. Saudara-saudara, APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri. 3% defisit kita.
saudara-saudara sekalian. Oke kawan-kawan, itulah tadi momen Prabowo meresmikan SPPG. Mari kita lanjut ketika Prabowo menjedak dapur SPPG. Selamat datang Bapak Presiden di SPPG Polri Palmerah. Yang pertama kami izin jelaskan, ini adalah maket dari SPPG Palmerah, dibangun di atas lahan Polri 900 meter persegi dengan luas bangunan 400 meter persegi, dibangun sesuai dengan standar dari BGN. Selanjutnya mohon izin Bapak Presiden, kami menjelaskan adanya 6 peralatan standar yang dimiliki oleh SPPG Polri. Yang pertama, filter air, kemudian hydro reverse osmosis untuk pemurnian air, Bapak Presiden. Selanjutnya mohon izin water heater, ini digunakan untuk mencuci food tray. Siap. Buatan Indonesia, Bapak Presiden. Siap. Selanjutnya mohon izin. Ya, kalau ditanya alatnya buatan Farmapol. Iya, maksudnya Farmapol di Indonesia. Iya. Selanjutnya ini adalah alat food tray steamer elektrik, Bapak Presiden. Siap, ini untuk mengeringkan food tray yang telah selesai dicuci. Kemudian ini adalah food tray UV sterilizer. Siap. Mengeringkan, siap. Ada steamnya, Bapak Presiden, siap. Kemudian ini adalah food tray UV sterilizer. Ini khas dari SPPG Palmerah. Setelah dibersihkan, dikeringkan, Bapak Presiden, ini kemudian akan disinari UV untuk siap menghilangkan semua virus, bakteri, dan kuman. Setelah itu ini adalah peralatan biotank modern untuk mengelola limbah dari dapur SPPG, Bapak Presiden. Siap. Kemudian selanjutnya kami menerangkan Bapak Presiden, ini ada 8 sertifikat standar yang dimiliki SPPG Palmerah, baik dari segi higienitas, kompetensi, halal, mutu maku air. Selanjutnya ini adalah merupakan test kit peralatan yang digunakan oleh farmasi kepolisian untuk memastikan semua makanan yang diolah aman dan tidak terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya. Selanjutnya mohon izin Bapak Presiden, ini adalah display dummy dari makanan khas Nusantara. Ini kemudian tertuang di buku, yaitu buku Rasa Bayangkara Nusantara. Berupa dummy. Siap. Ini dari guru besar UI yang menyusun buku. Siap. Beberapa menu yang di display Bapak Presiden. Selanjutnya berkenan izin Bapak Presiden, berkenan izin Bapak untuk meninjau langsung SPPG Palmerah. Selamat Ini telah disediakan. datang
Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto beserta jajarannya di SPPG Palmerah. Mohon izin sebelum masuk ke dalam SPPG, berkenan untuk memakai APD terlebih dahulu. Seperti cover shoes, masker, lalu ada sarung tangan, dan ada hairnet Bapak. Mohon izin Bapak, saya Kepala SPPG Palmerah, izin menjelaskan alur dari SPPG Palmerah. Pertama, di sini ada area penerimaan barang, di mana barang akan diterima, kemudian akan ditimbang, dan akan di-QC oleh akuntan dan dibantu oleh ahli gizi dan tim persiapan. Berikut adalah sertifikasi yang kami miliki sesuai dengan standarisasi PGN. Kemudian kami akan masuk ke siap, betul. Kemudian siap, 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 ada di kantor Bapak, siap. Kemudian di sini ada area persiapan, siap, Kepala SPPG Bapak. Siap Bapak, siap. Kemudian di sini ada area persiapan Bapak. Untuk kegiatan di area persiapan ada mencuci sayur, kemudian ada mencuci buah, dan juga untuk mencuci daging Bapak. Mulai operasional tanggal 8 Januari Bapak 2026. Siap Bapak. Kemudian siap Bapak, ini ada area cuci ompreng yang sudah dilengkapi oleh water heater. Untuk relawannya berjumlah 15 relawan Bapak, mohon izin. Dan di SPPG Palmerah terdapat gudang kering, gudang basah, dan gudang peralatan yang sudah sesuai dengan standar PGN. Dan di sana Bapak, mohon izin Bapak Presiden, di sana ini adalah siap. Siap. Penyajian anget, siap, bisa. Lalu Bapak, di sini ada tim pemorsian yang sedang untuk menu hari ini.
Dan untuk menu hari ini Bapak menggunakan selat Solo yang merupakan menu khas dari daerah Solo, Jawa Tengah. Oke kawan-kawan, video terakhir mari kita mendengarkan nasihat dari Ustadz Das'ad Latif mengenai pengelolaan MBG. Tapi selama MBG ini dinilai sebagai ladang amal berpastabikul khairat, insya Allah akan menjadi solusi mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Datang semua mi dari Sabang sampai Merauke pengurus MBG ini. Kumpul mi di situ. Datanglah dia, ku dengar mi mereka curhat. Yang sampai ke masyarakat 6.500. Saya anggota dewan misalnya, dapat kak jatah 5.000. Nggak mungkin saya bisa kerja itu. Nah, maka apa? Dia kasih orang lain. Misalnya, Bacok, saya bilang, ada nuku bos, 5.000. Kau kerja ya? Karena anda dapurku saya. Bikin kau dapur dulu. Oke, bikin dapur. Modal-modal miliaran. Sudah? Nah, yang 5.000 ini, nggak mungkin saya kasih gratis bos. Ada namanya wan lewat. Kan saya tonse kau lewati. Ya kau lewat begitu pak. Ada tontur ku dapat. Minta mi 1.000 sampai 1.500. Yang 10.000 berapa mami? 8.500. Yang dikasih ini 5.000 ndak mungkin nak kerja semua. Nah kasih tamannya. Motongi untung. Akhirnya yang sampai 6.500. Dengar ini pengelola. Dengar pak. Ada doa orang-orang yang makbul. Salah satu diantaranya fakir miskin yang teraniaya. Nah bukan orang kaya itu yang makan 10.000 pak. Pasti fakir miskin. Lalu diambil lagi haknya. Dan dia berdoa. Dia tidak pakai bahasa Arab doanya. Bahasa Bugis. Andre kok. Bayangkan itu dia. Ada tekanannya pak. Ada tekanannya. Dia bilang makan kok tapi bapak bisa pahami itu kok. Andre lah buajah. Wih, bayangkan itu pak. Hancurlah kau. Maka hukuman dunia bisa jadi diperiksa. Saya tanya-tanya lagi tuh yang datang-datang di situ. Karena kenapa banyak kontraktor masuk ke dunia MBG ini? Nah bilang Ustadz, efek dari efisiensi. Tidak ada pembangunan infrastruktur. Nah ada ini pegawai mau dikasih kerja. Ada ini bank yang mengejar kita. Ada proyek makan gratis. Ada tim sukses. Kami ini tim sukses dulu. Masuk. Bayangkan pak. Dari pengusaha kontraktor jembatan. Tiba-tiba ngurus makanan. Ini salah memang ini pak. Karena Nabi bilang. Siapa yang diberikan pekerjaan tidak sesuai dengan keahlinya, tunggulah kehancurannya. Maka prinsipnya selama MBG ini dinilai sebagai proyek, maka tidak akan berhenti masalah. Tapi selama MBG ini dinilai sebagai ladang amal, berpastabikul khairat, insya Allah akan menjadi solusi mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Oke kawan-kawan, bagaimana menurut kawan-kawan semua? Tulis di kolom komentar.